Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdul Munsyi Eskom MMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan kelas B. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Munsyi Eskom MMSI dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis dan Rekomendasi Solusi Masalah Operasional UMKM Kantin Rengganis. Sebelum memasuki pembahasan dari laporan tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Haidin Alzaini dengan NIM 230810201004. Perkenalkan, saya Elvira Mega Amanda Puji Lestari dengan NIM 230810201104. Saya Hanum Salsabila dengan NIM 230810201120. Perkenalkan, nama saya Milka dengan NIM 230810201165. Nama saya Zulfan Rifki Kurniawan dengan NIM akhir 1180. Oke, kita langsung ke bagian latar belakang. Nah, keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini perlu adanya perhatian khusus pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM secara umum. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks ketahanan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM ini berkontribusi mencapai 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Dengan jumlah unit usaha mencapai jutaan, UMKM ini memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, meskipun kontribusinya yang besar ini, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan dan keberlanjutan bisnisnya. Tantangan tersebut meliputi inovasi dan teknologi, pembiayaan, branding dan pemasaran, standarisasi dan sertifikasi, masalah dalam manajemen keuangan, serta kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Nah, dalam upaya mendukung pemulihan dan pengembangan UMKM, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan seperti Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, KUR, pelatihan digitalisasi, peluncuran platform Wiki Wirausaha yang sejalan dengan Kemenkop UKM yang membuka bursa layanan usaha terpadu, dan pemberian insentif pajak. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa dampaknya ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM di berbagai sektor wilayah. Peranan penting UMKM dalam perekonomian juga dapat dilakukan dalam lingkungan pendidikan seperti kampus. Nah, kantin kampus sebagai salah satu jenis UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan konsumsi mahasiswa, dosen, dan staf, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kewirausahaan. Dalam persaingan yang semakin ketat dan perkembangan kebutuhan konsumen, UMKM kantin kampus menghadapi berbagai macam tantangan, seperti manajemen operasional yang efisien dan perubahan perilaku konsumen yang semakin sadar akan pentingnya gizi dan kesehatan yang turut mempengaruhi model bisnis UMKM di kantin kampus. Oke, ke slide selanjutnya yaitu membahas mengenai sejarah kantin Rengganis. Nah, kantin Rengganis ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang didirikan pada bulan Juli tahun 2023 oleh sepasang suami istri yang merupakan lulusan dari Universitas Jember. Inspirasi mendirikan kantin ini muncul setelah sang bapak pensiun. Dengan pertimbangannya masih ada satu anak yang berkuliah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pasangan suami istri ini memutuskan untuk membuka usaha kantin. Pada awalnya, mereka ini membuka kantin di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Kemudian, mereka juga membuka di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena merasa kewalahan mengelola di dua lokasi sekaligus, mereka akhirnya memutuskan untuk menutup kantin yang di
FMIPA itu dan memilih untuk fokus mengembangkan kantin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UNED yang dinilai memiliki fasilitas yang lebih memadai. Pada awalnya mereka hanya menjual nasi sebagai menu utamanya. Namun seiring dengan bertambahnya pelanggan, menu yang ditawarkan ini semakin bervariasi, bermacam-macam, dan kini mereka menawarkan berbagai menu seperti gado-gado, ketoprak, bakmoy, dan masih banyak lagi. Awal membuka kantin, mereka ini hanya bermodalkan sekitar 2 juta rupiah saja. Namun dengan kerja keras dan inovasi menu yang semakin diminati, kantin ini terus berkembang hingga saat ini. Kantin Rengganis merupakan usaha keluarga yang dikelola langsung oleh mereka sendiri. Bapak berperan sebagai kepala yang bertanggung jawab atas pengelolaan umum dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian ibu berperan dalam manajemen persediaan dan keuangan untuk memastikan bahan baku itu tetap tersedia dan mengelola arus kasnya. Selain itu juga dibantu oleh salah satu anak mereka dalam operasional sehari-hari seperti pelayanan dan penyajian makanan. Kantin Rengganis ini memiliki strategi yang unik untuk menarik minat pelanggan, terutama mahasiswa sebagai target utamanya. Strategi ini berfokus pada inovasi menu yang selalu berganti-ganti agar pelanggan tidak bosan. Meskipun berganti-ganti, kantin ini tetap menyediakan makanan berat yang mengenyangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain strategi rotasi menu yang kreatif, kantin Rengganis juga menerapkan strategi stok bahan frozen food untuk efisiensi waktu dan tenaga, terutama untuk bahan-bahan yang bisa diawetkan tanpa mengurangi kualitas seperti bakso, ayam, dan daging olahan. Penelitian tentang UMKM kantin Rengganis menjadi relevan karena sektor ini merupakan bagian integral dari ekosistem kampus yang mempengaruhi kesejahteraan komunitas di dalamnya. Studi ini juga penting untuk menggali strategi bertahan dan berkembangnya UMKM kantin dalam menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berubah. Nah, selanjutnya yaitu strategi yang diterapkan oleh kantin Rengganis. Nah, kantin Rengganis ini itu menerapkan 3 strategi, yaitu strategi marketing, strategi persediaan, dan juga strategi waktu. Nah, tentunya strategi ini itu mereka gunakan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan juga tenaga serta untuk meningkatkan daya beli konsumen. Yang pertama yaitu strategi marketing. Nah, strategi marketing ini tuh berfokus pada rotasi menu yang berganti-ganti atau yang kreatif, terutama di menu nasi campur. Nah, semisal hari ini menu nasi campurnya itu adalah kering tempe, telur, dan juga tahu. Kemudian di hari berikutnya itu ganti lagi jenis ayam atau sayur dan lain sebagainya, supaya konsumen itu tidak bosan karena menunya itu ganti-ganti, dan juga mereka itu penasaran hari ini menu nasi campurnya apa ya, sehingga mereka itu tertarik gitu. Nah, yang kedua yaitu strategi persediaan. Nah, strategi persediaan ini tuh yaitu dengan yang pertama penggunaan barang serbaguna. Jadi untuk menghindari pemborosan dan juga meningkatkan efisiensi itu, kantin Rengganis ini tuh menerapkan penggunaan bahan serbaguna. Jadi bahan yang bisa digunakan di beberapa menu, tidak hanya di satu menu saja. Nah, contohnya itu seperti sambal kacang. Nah, sambal kacang ini kan tidak hanya bisa digunakan di pecel saja, tetapi bisa digunakan di ketoprak dan juga di gado-gado. Tinggal memodifikasi saja bumbunya gitu. Tapi kan tetap saja dasarnya itu dari sambal kacang. Terus yang selanjutnya yaitu adalah stok bahan frozen food. Jadi bahan-bahan yang bisa diawetkan melalui frozen food itu seperti daging, terus kemudian sosis, itu mereka menggunakan frozen food supaya bahan itu tadi yang bisa di frozen food apabila sisa itu masih bisa digunakan lagi karena adanya proses pengawetan ini tanpa harus mengurangi kualitas dari si bahan baku tersebut. Nah, strategi selanjutnya yaitu adalah strategi waktu. Nah, strategi waktu ini itu sebenarnya berkaitan dengan
persediaan, karena di kantin Rengganis ini itu ada beberapa menu atau beberapa produk yang bisa dibuat 1 minggu sekali. Seperti contohnya tuh kerupuk. Nah, kerupuk itu kan gorengnya itu kan bisa nggak harus setiap hari kan, bisa aja tiga hari sekali atau bahkan 1 minggu sekali gitu. Nah, itu kan juga bisa menghemat waktu, juga bisa meningkatkan efisiensi waktu dan juga tenaga. Kemudian mereka itu juga memanage kapan mereka itu harus memproduksi bahan-bahan yang bisa diproduksi beberapa hari sekali itu. Jadi mereka akan memanage apakah persediaannya ini itu cukup untuk 3 hari atau bisa cukup untuk 1 minggu gitu. Nah, dengan menerapkan kombinasi strategi itu tadi, itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dari penjualan kantin Rengganis ini sendiri. Selanjutnya adalah struktur dari kantin Rengganis. Jadi kantin Rengganis itu merupakan UMKM yang masih dikelola oleh keluarga saja, yang terdiri dari bapak ini sebagai kepala kantin, kemudian ibu ini sebagai manajer keuangan dan juga manajer persediaan, dan juga ada salah satu anaknya ini tuh sebagai staf operasional. Nah, tugas bapak sebagai kepala kantin itu adalah bertanggung jawab atas semua keputusan dan juga pengawasan keseluruhan operasional kantin Rengganis ini. Nah, yang kedua, ibu ini sebagai manajer persediaan dan juga keuangan ini itu tugasnya itu bertanggung jawab untuk mengelola persediaan dan juga keuangan di kantin Rengganis. Nah, kalau yang staf operasional, yaitu salah satu anak dari pemilik kantin Rengganis ini itu tugasnya adalah membantu kegiatan operasional dari kantin Rengganis, seperti kayak melayani, kemudian membantu memasak, terus kemudian membantu belanja, pokok semua kegiatan operasionalnya itu seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan di subbab yang kedua, yaitu tinjauan teori, di mana saya akan menjelaskan tentang UMKM dan karakteristik serta problematika apa saja yang dihadapi oleh UMKM. Namun sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang UMKM terlebih dahulu, yang dimana saya akan menjelaskan dari 2 ahli. Yang pertama dari Rujito, UMKM adalah suatu usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, yang membuka banyak lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak yang dibayarkan oleh mereka. Yang kedua, menurut Adi M. Kuartono, yaitu mengemukakan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih sebesar 200 juta, itu belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, UMKM juga didefinisikan sebagai usaha yang memiliki omset tahunan sebesar 1 miliar. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik UMKM. Yang pertama ada kemandirian, yang dimana UMKM biasanya didirikan oleh perorangan atau beberapa orang. Yang kedua yaitu fleksibilitas, yang dimana UMKM biasanya sangat update, sangat peka terhadap tren-tren terbaru dari pasar bisnis. Yang ketiga yaitu administrasi keuangan, yang dimana UMKM masih belum memiliki administrasi keuangan yang formal. Yang keempat, tingkat pendidikan pengusaha, yang dimana biasanya tingkat pendidikan pengusaha ini biasanya tidak dari sarjana bisnis, tetapi mereka berani untuk membuka usaha yang biasanya mereka belajar dari pengalaman-pengalaman. Yang terakhir yaitu jumlah karyawan, yang dimana karyawan dari UMKM tersebut ini biasanya tidak banyak, biasanya itu sekitar 5-18, ataupun ketika biasa cuma memiliki satu outlet itu biasanya cuma 1-3 saja. Untuk selanjutnya yaitu apa saja sih problematik yang ada di lapangan yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama, permodalan.
Kenapa sih modal? Karena UMKM ini kan didirikan oleh satu orang, jadinya tuh bagian permodalan itu dia ditanggung satu orang tersebut gitu. Kalau misalkan didirikan oleh beberapa orang, ya udah dibagi permodalan tersebut, jadi masih menggunakan uang pribadi. Yang kedua, pemasaran. Belum adanya ahli di bagian marketing yang membuat problematik yang harus dihadapi oleh UMKM. Yang ketiga yaitu sumber daya manusianya, yang dimana beberapa sumber daya ataupun karyawan-karyawan itu masih belum memumpuni untuk membuat UMKM lebih berjaya. Dan yang terakhir yaitu inovasi produk, yang dimana UMKM ini masih belum terlalu pro untuk berinovasi produk. Mereka hanya mengikuti tren pasar dan mencoba hal-hal baru seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis masalah, di mana kantin Rengganis menghadapi beberapa masalah yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan pertumbuhan usahanya. Di mana masalah yang pertama adalah kekurangan modal yang dialami oleh UMKM kantin Rengganis ini, terutama dalam hal menambah tenaga kerja. Jadi dengan keterbatasan finansial yang ada, pemilik UMKM ini tidak memiliki dana yang cukup untuk menambah karyawan. Padahal kebutuhan tenaga kerja sangat penting untuk mempelajari operasional usaha dan meningkatkan kapasitas layanan. Jadi dengan tidak ada modal yang memadai, pemilik harus menangani sebagian besar operasional bisnisnya sendiri. Pemilik harus mengurus mulai dari persiapan bahan, proses produksi, dan melayani konsumen. Jadi dengan keterbatasan tenaga kerja, UMKM ini hanya mampu melayani pesanan dalam kapasitas yang terbatas. Jadi dengan tanpa adanya tenaga kerja tambahan, pemilik tidak bisa melayani pesanan dalam jumlah yang besar atau bahkan pesanan di luar lingkungan kampus. Untuk masalah yang kedua adalah kenaikan biaya bahan baku, di mana dengan kenaikan ini berdampak langsung pada biaya produksi dan dapat mengurangi margin keuntungan kantin Rengganis. Jadi dengan kenaikan biaya bahan baku juga mengharuskan pemilik untuk mempertimbangkan pengelolaan persediaan yang lebih baik untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa bahan tetap tersedia dalam jumlah yang cukup. Dan untuk masalah yang ketiga adalah sepinya pengunjung pada hari-hari tertentu, di mana sebagai kantin yang bergantung pada mahasiswa sebagai pelanggan utama, jumlah kunjungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas di kampus, terutama pada hari-hari tertentu ketika tidak ada jadwal kuliah atau kegiatan kampus lainnya. Itu jumlah pengunjung cenderung menurun drastis, dan hal ini dapat membuat pendapatan kantin Rengganis tidak stabil. Dan untuk masalah yang terakhir adalah kantin Rengganis tidak memiliki buku catatan keuangan, di mana berarti pemilik tidak mencatat transaksi harian, pengeluaran maupun pemasukan dalam bentuk tertulis ataupun digital. Jadi tanpa pencatatan keuangan, pemilik kesulitan untuk melacak atau mengetahui pendapatan dan pengeluaran mereka secara rinci. Dan akibatnya mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh dalam periode tertentu, serta sulit untuk menentukan bagian mana yang dari operasional yang paling membutuhkan perbaikan atau efisiensi. Dengan ketiadaan catatan ini juga membuat pemilik sulit memantau arus kas harian yang penting untuk memastikan bahwa kantin memiliki cukup dana untuk kebutuhan operasional. Selanjutnya adalah rekomendasi dan implementasi. Nah, kekurangan modal menjadi kendala utama dalam menambah tenaga kerja di kantin Rengganis. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kantin Rengganis bisa melakukan analisis biaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dengan memahami di mana uang dihabiskan, pemilik dapat mengambil langkah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Proses ini kantin Rengganis bisa membuat daftar semuanya pengeluaran bulanan, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, setelah pengeluaran diidentifikasi, langkah selanjutnya kantin Rengganis bisa mengevaluasi biaya tersebut untuk menentukan mana esensial dan mana yang dapat dikurangi. Dan selanjutnya, kenaikan bahan baku juga berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan. Nah, dalam buku J. Heiser,
Economy Order Quantity atau EOQ adalah metode yang bisa digunakan oleh kantin Rengganis untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang optimal guna meminimalkan biaya persediaan, di mana sambil mempertahankan ketersediaan bahan baku. Nah, pemilik dapat menggunakan rumus EOQ untuk menghitung jumlah ideal bahan baku yang harus dibeli setiap kali pemesanan. Dengan ini, kantin Rengganis dapat mengurangi biaya penyimpanan dan dapat mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau. Nah, selain menerapkan EOQ, kantin Rengganis juga bisa menjalin kerjasama dengan pemasok atau bergabung dengan kelompok pembelian untuk mendapatkan diskon. Dan selanjutnya, sebagai kantin yang mengandalkan mahasiswa sebagai pelanggan utama, kantin Rengganis mengalami sepinya pengunjung pada hari-hari tertentu. Nah, strategi manajemen permintaan atau demand management dapat membantu kantin Rengganis dalam menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas yang tersedia. Dengan metode ini, kantin Rengganis dapat mengurangi dampak fluktuasi permintaan dan meningkatkan pendapatan pada hari-hari tertentu. Oleh sebab itu, kantin Rengganis bisa membuat program seperti promosi khusus pada hari-hari sepi atau paket hemat. Selain itu juga dengan memperluas layanan melalui platform pengiriman makanan, kantin Rengganis dapat melayani pelanggan di luar kampus yang akan membantu menstabilkan permintaan. Dengan memanfaatkan teknologi, kantin Rengganis juga bisa mempromosikan penawaran mereka melalui media sosial sehingga memperluas jangkauan pelanggan. Dan saat ini di mana kantin Rengganis kan tidak memiliki catatan keuangan, nah sehingga mereka pemilik kesulitan dalam mengetahui pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan secara rinci. Oleh sebab itu, kantin Rengganis bisa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana seperti buku kas, Kledo, buku warung, atau aplikasi lainnya yang dirancang khusus untuk UMKM. Nah, kantin Rengganis bisa mulai di mana setiap hari catat semua transaksi, pemasukan, dan penjualan dan pengeluaran untuk bahan baku, biaya operasionalnya, dan lainnya. Dan pastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan rincian yang jelas termasuk tanggal, jumlah, dan keterangan. Dan kantin Rengganis juga bisa melakukan evaluasi bulanan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi pencatatan, di mana pemilik harus menganalisis pendapatan, pengeluaran, dan arus kas untuk mengetahui keuangan kantin Rengganis. Kesimpulan dan saran. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha yang bersifat lokal dan merupakan komponen penting dalam kestabilan ekonomi Indonesia. Dengan membuka peluang tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, yang terkadang terkena masalah seringkali tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Metode yang direkomendasikan walaupun terdengar baik bisa juga jadi kegagalan yang tidak membawa keuntungan yang diinginkan. Untuk menghindari kerugian total, harus juga mempunyai rencana cadangan jika terjadi kegagalan dan bagaimana menyelamatkan operasi jangka panjang UMKM kantin Rengganis. Cukup sekian presentasi laporan dari kami yang berjudul Analisis dan Rekomendasi Solusi Masalah Operasional UMKM Kantin Rengganis. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dari kami. Jangan lupa untuk memberikan feedback yang positif dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.